Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan metode cara membaca Al-Quran yang sudah sampai pada Tanzil Juz 2. Jika sebelumnya sudah dikenalkan, anak didik sudah paham tentang bunyi harokat kasrah pendek. Selanjutnya di halaman 8 ini, anak didik dikenalkan pada bunyi harokat kasrah yang dibaca panjang. Seperti di halaman 8 ini ada i. Kalau ada kasrah diikuti ya sukun, maka ini dibaca panjang. Ini ya sukun namanya. Jadi i, ini juga sama i. Kalau diikuti ya sukun menjadi i. Jadi i menjadi i, b menjadi b, g menjadi g, d menjadi d. Ini hi, wi, zi. Terus diberi pemahaman jika kasrah diikuti ya sukun dibaca panjang. Kenalkan bentuk ya sukunnya. Beri pemahaman anak didik dengan baik. Boleh dicoba pada huruf yang lain misalnya. Kalau ki menjadi ki, si menjadi si. Intinya di atas garis putus-putus ini tetap menjadi tugas seorang pendidik. Setelah dianggap mampu, maka tugasnya anak didik untuk membaca. Disuruh baca. Ma'i'a nabina, diacak ke bawah misalnya qalila, qariba, maridha. Setelah dianggap mampu pada halaman 8, baru pindah pada halaman 9. Di halaman 9 ini masih tugasnya anak didik. Sama, disuruh baca. Pendidik hanya mengawasi atas bacaan yang dibaca oleh anak didik. Disuruh baca dha'ifa, sami'a, hafidha, misalnya dhalila, jahima. Ke atas lagi alima misalnya. Terus begitu sampai selesai di halaman 9. Apa gunanya diacak? Agar anak didik itu diketahui apakah anak didik betul-betul faham atau hafal. Tentunya ini tergantung penekanan kita dari awal. Apakah mau ditekankan hafalan atau pemahaman. Setelah dianggap mampu, baru naik pindah ke halaman 10. Di halaman 10 ini praktek bacaan fathah yang dibaca panjang yang diikuti alif, dengan kasrah yang dibaca panjang yang diikuti ya sukun. Jadi pendidik mengawasi, mengontrol bacaan panjang yang fathah dengan yang kasrah. Contoh, waqala, sami'a, hasiba, azima. Balik lagi ke atas misalnya syafi'a, ke bawah mari'a, terserah. Mau diurut boleh. Setelah anak didik dianggap mampu di halaman 10, baru di halaman 11 pengenalan bunyi harokat dhammah.
Kalau yang ini bunyinya U. Jadi diingat ya, kalau ada harkat kayak gini namanya harkat dhammah, bunyinya U. Ini juga sama, U. Meskipun kayak waw ini kalau ada kayak gininya nak, di atas kayak gini ini namanya U. Ini bu, ju, du, hu, wu, zu. Jadi kalau ada harkat dhammah bunyinya U. Kalau ya menjadi yu, kalau ma menjadi mu. Terus dicoba boleh. Setelah dianggap sudah faham, mampu, baru dilanjutkan pada di bawah garis putus-putus yang menjadi tugas anak didik. Disuruh baca lauma, jabuna, syaju'a, aduba. Diacak boleh, januba, sarua, thaqula. Ini tidak boleh ada yang dibaca panjang. Jadi kalau dibaca lauma, meskipun benar pengucapan secara harokatnya, tapi panjang pendeknya salah. Karena di antara pokok pembahasan yang harus dicapai di juz 2 adalah anak didik itu betul-betul faham bacaan panjang dan pendek. Selain juga pengenalan bunyi harokat. Pengenalan bunyi harokat dan pengenalan bacaan panjang dan pendek. Harus betul-betul ditekankan kepada anak didik. Setelah dianggap mampu di halaman 11, baru pindah pada halaman 12. Ini tugasnya anak didik, suruh baca. Wa ukhidha, wa quri'a, fatubi'a. Enggak terlalu cepat anak didik, misalnya enggak apa-apa. Wa ju'ila, fa futiha. Yang penting betul bacaan panjang pendeknya. Jadi kalau dipisah tapi panjang tetap salah. Fa, fu, ti, ha itu juga kurang benar. Jadi fa, fu, ti, ha misalnya juga tidak ada masalah. Wa, ru, fi, a. Dianggap mampu baru pindah pada halaman 13. Di halaman 13 ini pengenalan bunyi harokat dhammah yang dibaca panjang, yang diikuti waw sukun. Jadi di atas garis putus-putus dijelaskan oleh pendidik. Kalau u dhammah nak diikuti waw sukun, ini waw sukun namanya, maka dibaca panjang menjadi u. Ini juga sama, u, bu, misalnya ju, du, hu, wu, zu. Kalau nu menjadi nu. Kalau su, su. Setelah dianggap mampu dan faham, baru membaca di bawah garis putus-putus. Pendidik tetap mengawasi. Jadi disuruh baca ya usa, ra'ufa, waduda, ghafura, misalnya surura. Setelah betul-betul faham, tahu bacaan yang dibaca dengan baik, maka cukup di halaman 13. Nanti bisa pindah pada halaman berikutnya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.